Kemudian kalau tadi dari bisnis, kenapa kita perlu perempuan gitu kan? Karena biasanya perempuan itu lebih empati, lebih tahu cara berdiskusi, emotional intelligence lah kita bicaranya ya. Emotional intelligence-nya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kenapa? Memang karena our brain is wired that way gitu kan. Memang dari dasarnya kita harus multitasking. Dari dasarnya kita harus ngomong anak, jadinya empatinya tinggi kepada orang-orang yang mungkin ya kurang atau perlu coaching gitu, masa kerja sekarang coaching gitu kan. Itu biasanya women leaders itu akan mendapatkan advantages di hal-hal seperti itu, karena kita memang emotional intelligence-nya kebanyakan perempuan ya mbak, nggak semuanya ya. Itu emotional intelligence-nya lebih tinggi dibandingin laki-laki. Smart Business. Smart listeners, kesetaraan gender di zaman yang semakin maju ini telah membukakan banyak peluang ya, terutama untuk kita para perempuan yang pasti sudah diperjuangkan salah satunya oleh pahlawan kita R.A. Kartini gitu ya. Terlebih ini di sisi bisnis juga ternyata sudah banyak nih perempuan-perempuan yang terlibat karena mungkin kepekaan atau mungkin sensitivitas, bahkan juga keuletan para perempuan. Tapi gimana kondisinya dan mungkin gimana sih power perempuan dalam sebuah bisnis? Kita akan berbincang bersama salah satu perempuan juga hebat yang juga mungkin mengamati bagaimana perkembangan bisnis perempuan di luar sana. Mbak Patricia Susanto. Halo Mbak Patris. Halo Mbak, gimana Mbak? Kita bicara tentang perempuan. Yes, ini kelebihan kita ya sebagai perempuan gitu. Karena memang aku lihat gitu ya, ini pemerintah terus juga mungkin pelaku-pelaku bisnis ini banyak yang menyatakan gitu ya bahwa perempuan ini harus punya banyak porsi gitu dalam bisnis, bahkan dalam BUMN juga sudah ada tuh porsi-porsinya. Benar. Ini kenapa nih Mbak harus ada perempuan atau sosok perempuan dalam sebuah bisnis? Menarik sih Mbak, kalau kita bilang women empowerment, menurut saya wanita Indonesia itu sudah sangat empowered ya. Kadang-kadang terlalu empowered, terlalu mendominasi gitu kan. Mungkin Indonesia salah satu negara yang memiliki presiden wanita pertama, ya kan? Itu menjadi salah satu kelebihan kita. Kenapa sebenarnya isu gender di Indonesia itu tidak terlalu terasa dibandingkan dengan negara-negara Barat? Karena mungkin tadi itu kita sudah lebih dahulu, yang lain masih belum. Kita sudah duluan nih untuk punya presiden perempuan yang kita sangat hargai juga. Kemudian kalau tadi dari bisnis, kenapa kita perlu perempuan gitu kan? Karena biasanya perempuan itu lebih empati, lebih tahu cara berdiskusi, emotional intelligence lah kita bicaranya ya. Emotional intelligence-nya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kenapa? Memang karena our brain is wired that way gitu kan. Memang dari dasarnya kita harus multitasking. Dari dasarnya kita harus ngomong anak. Jadinya empatinya tinggi kepada orang-orang yang mungkin ya kurang atau perlu coaching gitu, masa kerja sekarang coaching gitu kan. Itu biasanya women leaders itu akan mendapatkan advantages di hal-hal seperti itu, karena kita memang emotional intelligence-nya kebanyakan perempuan ya mbak, nggak semuanya ya. Itu emotional intelligence-nya lebih tinggi dibandingin laki-laki gitu. Tapi kalau kita bicara di dunia bisnis saat ini memang kesetaraan gender bukan a big issue lagi. Tinggal mau apa enggak sih perempuannya gitu kan. Dikasih opsi, banyak juga perempuan yang mengatakan enggak deh, saya milih keluarga saya daripada saya milih karir. Jadi kadang-kadang kekurangan wanita itu bukan karena tidak diberi kesempatan, nggak mau aja. Gitu. Padahal kapabilitasnya itu cukup banget. Ada, cukup banget gitu. Tapi situasi di sekarang gitu, mungkin penglihatan Mbak Patris gitu ya. Ini gimana Mbak? Apakah memang perempuan-perempuan ini juga sudah mulai memilih gitu ya untuk terjun ke bisnis? Dan juga mungkin untuk apa ya, lebih terlibat lah lebih dalam gitu dalam sebuah bisnis. Kalau kita melihat sekarang kalau perempuan dalam bisnis gitu ya, maupun BUMN maupun private family business sama aja ya, itu lebih mau masuk, tetapi mereka juga mau punya work life balance.
Nah, jadi itu adalah prasyarat yang kadang-kadang tidak bisa diganggu-gugat, gitu kan. Jadinya kita bicara tentang level-level yang sangat tinggi, gitu kan. Kalau sudah di piramida organisasi, itu mereka tetap mengatakan life work balance-nya harus ada. Karena kalau tidak, ya mereka akan milih life instead of work, gitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga, kita masuk ke capabilities-nya, apakah mereka mau ke dalam, mau banget. Dan itu adalah salah satu keunggulan wanita. Gengsinya kadang-kadang nggak ada, gitu kan? Sampai ke bawah-bawah gitu, hantam aja gitu. Sampai ke bawah-bawah, ngelap-ngelap juga nggak apa-apa gitu kan. Karena ya memang udah biasa, nggak ada gengsi, oh saya itu seorang CEO nggak boleh ngelap, enggak, itu memang udah hobi gitu kan. Ada yang kotor ya dilapin, di rumah biasa, bawa ke kantor. Kemudian ada hal-hal perintilan dilihatin secara detail, itu biasa. Nggak jarang kita melihat sidak gudang tiba-tiba oleh bos-bosnya. Kenapa? Karena ibu merasa ada yang salah nih, kayak nggak enak nih, nggak bener nih feelingnya. Bisa turun sendiri, nggak masalah juga. Itu sudah bawaannya ya Mbak ya. Jadi itu kenapa menjadi advantage juga memiliki women leaders di perusahaan. Oke, dan juga sekarang kan memang tidak tertutup kemungkinan gitu ya, perempuan-perempuan ini bisa mencapai top level seperti itu. Oh, nggak banget. Kita juga melihat itu banyak luar sekarang. Biasa ya, Mbak Patrice ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya pandangan-pandangan yang mungkin menjadi challenge juga untuk perempuan ke depannya menjadi top leader, bahkan juga mungkin menjadi sebuah business owner gitu. Ini apa challenge terbesar? Tadi kita bilang kan adalah emotional intelligence itu adalah advantage-nya. Kadang-kadang being too emotional juga menjadi disadvantage-nya. Ini kan balancing-nya ya. Dan perempuan itu kan life cycle-nya atau health life cycle-nya itu lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga secara fisiknya itu mungkin tidak kuat gitu ya, tidak sestabil laki-laki. Sehingga pada satu titik di mana mereka akan naik, mereka bilang, aduh kayak nggak kuat nih, gitu tadi. Kenapa mereka pada stop di tengah kebanyakan. Kemudian ada juga beban-beban keluarga. Yang mengatakan bahwa ya you have to take care of the family, harus mengurus orang tuanya, anaknya dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang menjadi challenge. Tapi kalau kita lihat kebanyakan adalah di emosinya. Emosi ya. Ya, controlling diri sendiri, controlling bagaimana perkataan kita itu biasanya menjadi salah satu disadvantage. Belum lagi kalau pas lagi mudi-mudinya ya Mbak ya, itu kan ada ya, itu kan ada. Nah, itu biasanya akan menjadi challenge utama. Belum lagi kita bicara tentang lebih ke psikologinya, bukan kemampuannya. Gitu. Jadi itu menjadi challenge. Kenapa kita melihat kalau laki-laki itu karirnya bisa naik terus, ya karena mereka memang lebih stabil secara fisik dan juga secara emosi. Kalau perempuan tadi biarpun emotional intelligence-nya oke, nah pada saat-saat tertentu emosinya itu juga menjadi disadvantage. Oke, jadi ini bisa jadi kelebihan dan juga bisa jadi kekurangan gitu ya. Mungkin harus diperhatikan untuk Anda para perempuan di luar sana. Berarti penting juga nih ya Mbak Patrice, seorang perempuan mungkin sudah mencapai top-topnya gitu ya. Ini juga butuh tim yang juga bisa mensupport. Ini kan karena kan bisa jadi kekurangan ya yang tadi ya. Betul. Poin tadi. Ini seberapa penting nih untuk kolaborasi ataupun tim? Kalau tim itu mau perempuan mau laki sebenarnya sama ya. Jadi benar-benar penting. Kalau wanita itu mungkin timnya yang harus dikombinasi. Jangan terlalu banyak wanita juga. Kadang-kadang kalau wanita itu lebih comfortable dengan wanita. Jadi timnya perempuan semuanya, yang laki suruh angkat-angkat aja gitu kan. Atau suruh yang susah-susah, yang bermasalah aja dia suruh masuk ke lahan gitu kan. Biasanya itu yang laki-laki. Tapi itu memang adalah porsi gender masing-masing gitu kan. Dan itu menurut kami penting sekali punya tim yang saling complementary. Jadi kalau kita bicara tim harus complementary. Tidak boleh timnya sama tipenya. Harus memang ada yang loud, ada yang soft, ada yang ngerem, ada yang ngegas gitu kan Mbak. Ada yang detail oriented sampai nyebelin kadang-kadang kan. Tapi itu penting. Nggak boleh semuanya asal jalan. Nah, itu kombinasi tim itu memang dimanapun itu mau perempuan mau laki mau yang apapun itu harus dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya juga.
Oke, jadi harus saling melengkapi ya, complementary seperti itu. Nah mungkin yang terakhir nih Mbak Patrice ya, karena kita tahu ini di luar sana masih banyak perempuan-perempuan yang punya kompetensi yang luar biasa, yang kalau misalnya terjun dalam sebuah bisnis, ini benar-benar sangat berpengaruh gitu ya. Tips dan saran supaya bisa sukses dalam bisnis. Silakan. Ini biasanya tips untuk perempuan adalah time management. Time management itu penting banget. Kita harus tahu kapan kita kerja, kapan kita di rumah, kapan kita sosial, gitu kan. Nah, saya melihat nih banyak sekali entrepreneur daerah sebenarnya menjadi inspirasi saya adalah entrepreneur daerah. Bagaimana mereka bisa having fun, bisa jalan-jalan sama teman-temannya, bisa kumpul sama keluarga, dan bisnisnya bagus-bagus semuanya. Itu karena mereka sangat disiplin dengan waktunya. Saya ngurusin anak saya ngurusin anak saya. Saya kerja mati-matian gitu kan. Nah, itu disiplin waktu itu yang paling sulit. Begitu juga topiknya. Topik diskusinya itu benar-benar yang mereka pilih itu yang penting-penting aja. Ngomongin kerjaan A, B, C, D selesai, udah. Berikutnya apa? Anaknya perlu apa ya? 1, 2, 3 juga sama treatmentnya. Temennya perlu apa? 1, 2, 3. Jalan-jalan perlu apa? Semuanya terplanning dengan baik. Nah, itu menjadi kunci keberhasilan dari wanita-wanita ini. Karena kalau saya lihat, kok sempet-sempetnya si ibu ini masak, punya perusahaan, punya jalan-jalan. Kok sempet dan cantik gitu kan. Nah, kok bisa gitu. Itu adalah saya terinspirasi dengan wanita-wanita dari daerah itu luar biasa ketangguhannya. Dan karena mereka mengatakan kalau di daerah lebih gampang daripada di Jakarta. Gitu kan. Nggak ada macetnya. Nah, berarti kan time management mereka yang mereka lihat adalah time management itu sangat precise gitu, dan mereka waktu di waktunya mereka fully aware bahwa kita hanya fokus di hal tersebut, tidak distracted, nggak FOMO juga ya Mbak ya, gitu. Jadinya mereka fokus di apa yang mereka kerjakan, mereka benar-benar memberikan seluruh attentionnya kepada topik tersebut. Sehingga bisa kembali melanjutkan hal-hal yang perlu diperhatikan di kegiatan berikutnya seperti itu ya. Semoga ini bisa menjadi semangat untuk kita para perempuan Indonesia yang pastinya ini juga sudah diberikan banyak kesempatan untuk terjun dalam bisnis ya Mbak Patrice ya. Dan juga terima kasih Mbak Patrice. Terima kasih Mbak waktunya. Sharing-sharingnya, semangat terus perempuan-perempuan Indonesia. Dan pastinya kita akan jumpa di next episode dalam Smart Business. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Smart Business.